Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelica dari calon pengurus RDKI dari Rohis, Jakarta Selatan. Saya berasal dari sekolah SMKN 57, ingin menyampaikan materi yang saya sudah dapatkan dan disimpulkan dari kakak-kakak pengurus RDKI. Apa sih RDKI itu? Penjelasannya, RDKI merupakan rohis yang menyatukan dan menghimpun rohis-rohis sekolah. RDKI ini mencakup lebih besar rohis-rohis sekolah dibandingkan hanya rohis sekolah biasa. RDKI ini organisasi pelajar muslim dalam lingkup DKI Jakarta yang pengurusnya berasal dari berbagai sekolah, dari mulai Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Tujuan dari RDKI. Awalnya tujuan RDKI itu dibentuk untuk menyatukan ukhuwah dan menyatukan gerakan dari rohis sekolah di DKI Jakarta, sekaligus mempelajari ilmu dakwah sebagai jalan untuk berdakwah dalam lingkup yang lebih luas, menjadi wadah yang dapat menampung rohis-rohis sesuai kebutuhannya, menjadi pemberi inspirasi, motivasi, solusi, dan jalan keluar dari permasalahan rohis-rohis. Jadi dapat menghadapi, melayani, dan menanggapi. RDKI sebagai jalannya dakwah dan medannya dakwah, maka dapat mengejak pada kebaikan dan menyebarkannya, lalu mencegah pada pengingkaran. Sejarah dan perkembangan RDKI. Pertama kali banget, RDKI itu dibentuk pada tahun 2013 silam. Pada tahun 2013 ini membentuk suatu forum jadi perkumpulan rohis, perkumpulan yang isinya tuh anak rohis yang ada di rohis sekolah SMA dan SMK se-DKI Jakarta. Forum ini tuh masih belum sah awalnya, masih belum juga benar-benar tersusun karena pengurusnya saat itu masih belum mengerti namanya, masih belum besar dan hanya sedikit orang yang mengikutinya. Dan di tahun 2014 sudah tahun mereka akhirnya mereka tuh mengetahui pembentukan susunan dan sebagainya. Program pertamanya yaitu ODOR, One Day One Rohis. Setelah dijalani, akhirnya Kemenak nih melihat progres forum ini berhasil dan akhirnya forum ini menjadi organisasi dan di tahun 2015 ditetapkan forum Kurma Aja ini menjadi organisasi yang legal dan organisasi yang dinamakan Rohis DKI Jakarta. Dan cabang pertamanya itu ada di Rohis Jakarta Selatan. Dibentuk oleh pelapor RJS yaitu Pak Agari Akbar yang mengesahkan dan menyaksikan surat SK, yaitu surat keputusan yang dibuat langsung oleh Kemenak. Setelah cabang pertama terbentuk, lanjut ke cabang-cabang lainnya, ke Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan yang terakhir Jakarta Timur. Angkatan pertama fokus untuk pembentukan nama dan RDKI secara besar-besaran. Di angkatan kedua dan ketiga, organisasi RDKI ini semakin besar, banyak peminatnya. Angkatannya dipimpin oleh Bang Adil dan Bang Wildan. Nama RDKI besar karena program ODOR yang diselenggarakan pada angkatan ke-6, ke-7, dan ke-8 pada saat itu pandemi, sekitar di tahun 2020, 2021, 2022 ya.
Nah, angkatan ke-9 ini menyatukan lagi, berkomunikasi lagi dengan rohis-rohis sekolah, dan RDK ini menjadi wadah untuk menyelesaikan sebuah suatu masalah komunikasi dan membentuk komunikasi. Jadi menguatkan komunikasinya lagi. Dan itulah sejarah yang aku dapatkan dari kakak-kakak pengurus RDKI. Aku mau kasih tahu juga struktur RDKI, yaitu terdapat ketua umum, ketua kementerian, sekretaris jenderal, sekretaris, bendahara. Itu BPH-nya. Ada divisi juga nih, yaitu divisi PSDM, divisi kerohisan, divisi proyek, dan divisi syiar. Nah, gitu aja teman-teman. Kalian mau tahu nggak sih mengapa RDKI menarik dan bisa diminati banyak orang? Yang pertama, title. Pasti bagi orang awam mendengar kata Rohis DKI Jakarta, pasti mikirnya organisasi yang sudah terkenal dan organisasi besar. Sebetulnya hal itu nggak salah sih, tetapi RDKI ini medannya lebih ke pemberdayaan rohis-rohis sekolah, bukan cuman membuat program kerja yang besar ke masyarakat aja. Dan yang kedua, program-program besar seperti yang kalian mungkin tahu, program RDKI ini ada beberapa yang menjadi unggulan dan publik tahu. Dan yang ketiga, ada legalitas. RDKI itu sebuah organisasi yang legal dan ada bukti sahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang keempat, SDM berkualitas. Banyak orang-orang yang berkualitas yang menjadi pengurus di sini. Dan yang kelima, benefit. Banyak benefit yang bisa diambil selama menjabat jadi pengurus, yaitu soft skills seperti public speaking, problem solver, hard skill, dan kita bisa belajar tentang ilmu keorganisasian yang baik. Dan juga membangun relasi yang luas. Nah, jadi itu teman-teman yang buat RDK ini menarik banget. RDKI sudah melakukan kegiatan apa saja? Nah, ini nih yang penting kita bahas. Yang pertama, ada ODOR, One Day, One Rohis. Penjelasannya, rohis dari kota mengunjungi rohis-rohis sekolah di kotanya dan mereka mengenali RDKI kepada rohis-rohis sekolah tersebut. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan menjalin hubungan atau silaturahmi. Dan yang kedua, ada diklat RDKI. Aku ngikutin dalam kegiatan ini. Penjelasannya itu dijabarkan berbagai materi tentang kerohisan dan juga medan dakwah. Diajarkan untuk meluruskan niat dan berbagai materi mengenai RDKI. Ini bertujuan diberinya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengasah lebih dalam kemampuan kita dan bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Dan yang ketiga ada LDKI, Latihan Dasar Kepemimpinan RDKI. Ini sebuah kegiatan yang melatih calon pengurus RDKI untuk menjadi pemimpin atau anggota dan bertujuan untuk menjadikan kita lebih bertanggung jawab, dapat diamanah,
mengetahui apa itu organisasi, apa itu RDKI, dan apa sebuah kepemimpinan dan sebuah ukhuwah dalam organisasi. Yang keempat, ada event sepatu kita. Banyak banget nih di SG, yaitu seminar keputrian RDKI untuk para perempuan di Jabodetabek. Jadi ruangan tuh boleh dimasuki oleh pemudi, pelajar, dan mahasiswi. Bertujuan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Dan yang kelima adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Masya Allah banget nih teman-teman. RDKI berbagi sembako lah, berbagi takjil, itu dilakukan oleh RDKI teman-teman. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan RDKI, dan itu baru sedikit ya teman-teman. Sebenarnya RDKI udah melakukan banyak kegiatan juga pastinya.